Oke, kita ke video pembahasan PTS part 2. Nah, di sini Umi punya soal lanjutan dari yang di video pertama. Kalau video pertama kita udah bahas tentang bilangan perbankan dan kita di akhir dikejutkan dengan bentuk aneh ya dari soal algebra di dua nomor terakhir. Nanti silakan kalian boleh chat Umi untuk menanyakan detailnya. Kemudian untuk persamaan kuadrat kita ada sisanya berarti sekitar 8 soal yang nanti akan kita bahas tentang persamaan kuadrat. Oke. Ya, yang pertama kita lihat di sini kita punya jika bentuk umum dari persamaan kuadrat X min 3 kali 2X plus 1 sama dengan X adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka nilai dari A plus B plus C adalah oke. Nah, caranya yang pertama, oke, min 3, X min 3 dikali 2X plus 1 sama dengan X. Oke, the first step kita kalikan ini dengan ini dengan ini, kemudian Umi kalikan 3 dengan 2, kemudian negatif 3 dengan 1. Oke. Umi akan dapat 3 kali 2. X kali 2X kita punya 2X kuadrat. X kali 1 Umi punya plus X. Kemudian yang hijau min 3 kali 2X berarti kita punya min 6X. Kemudian min 3 kali plus 1 min 3 sama dengan X. Kalau kita mau ubah ke bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka Umi punya 2X kuadrat min 5X min 3, kita kurangi X di kedua ruas supaya ini sama dengan 0, maka kita punya minus X sama dengan 0. Oke, ini dari mana min 5, Mi? Dari positif 1X dikurangi 6. Nah, jadi 1 dikurangi 6 kan negatif 5 nih. Nah, maka di sini kita punya min 5, min 1. Maka kita punya 2X kuadrat min 6X min 3 sama dengan 0. Karena ini sama dengan AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, maka kita dapatkan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan negatif 6, dan C-nya sama dengan negatif 3. Sehingga A plus B plus C-nya adalah 2 ditambah negatif 6 ditambah negatif 3. Maka kita punya 2 dikurangi 6 dikurangi 3. Kita punya 2 kurangi 6, negatif 4 dikurangi 3, negatif 7. Jadi kita punya A plus B plus C-nya adalah negatif 7. Oke. Oke, next let's move on ke soal selanjutnya, soal nomor 15. Pemfaktoran dari persamaan. Oke, jadi kita suruh memfaktorkan nih persamaan X kuadrat ditambah 8X ditambah 12. Oke, ingat-ingat gimana caranya? Oke, kita punya di sini, kita cari faktor dari 12. Kita punya faktor karena koefisien X kuadrat di sini 1, kita punya 1 dan 1 atau negatif 1 dan negatif 1 ya. Sekarang Umi punya faktor dari 12 yang kalau kita kalikan hasilnya 12, kalau kita jumlahkan hasilnya 8. Kita punya 1 dengan 12, kalau dijumlahkan jadinya 13, berarti bukan. Kita punya 2 dengan 6. Oke, 2 dengan 6. Oke, kita punya di sini 1 dengan 1. Maka kita punya 2 dikali 1 ditambah 6 dikali 1. Atau Umi ganti posisinya supaya nggak bingung. 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 6. Sama dengan 8. Clear? So, kita punya faktornya, perhatikan, kita tulis 2 kurung sama dengan 0. Oke, ini sama dengan 0 ya. Maka kita punya di sini ini X, ini 1X, kemudian ini plus 2, ini plus 6. Jadi ditukar posisinya ya. Oke, kita punya berarti X plus 6 dengan X plus 2 merupakan faktor dari X kuadrat plus 8X sama plus 12 sama dengan
sama dengan 0. Jadi kita punya Q-nya adalah A. Oke, next move on untuk nomor selanjutnya. Oke, nomor 16, Umi punya persamaan kuadrat 2M minus 1X kuadrat ditambah 4M X ditambah 2M plus 3 sama dengan 0. Oke, ini punya di sini 4MX ya. Nah, mempunyai dua akar real yang kembar. Wow, akar real yang kembar maksudnya apa, Mi? Maksudnya kalau Umi punya akar realnya X1 dengan X2, maka Umi punya X1 sama dengan X2. Nah, nilai M yang memenuhi persamaan tersebut adalah, kita disuruh cari nilai M. Kapan dua akar dari sebuah persamaan kuadrat itu jadi kembar? Ketika jeng 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 jeng, diskriminannya adalah 0. Ketika D-nya sama dengan 0, maka sebuah persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang kembar atau memiliki satu akar real aja karena X1 sama dengan X2. Maka kita punya rumus diskriminan apa? B kuadrat min 4A AC sama dengan 0. Oke, B-nya berarti kita punya 4M kuadrat min 4 dikali A-nya 2M min 1, kemudian C-nya 2M plus 3 sama dengan 0. Maka kita punya 16M kuadrat dikurangi 8M ditambah 4 ya, dikali dengan 2M plus 3. Oke, ini sorry Umi punya ya misal. Kita kaliin dulu aja. Ini 4-nya kita simpen dulu, kita kaliin dulu ini. Umi punya 2M kali 2M, kemudian 2M kali 3, kemudian 1 kali 2M, 1 kali 3, maka Umi punya di sini 2M kali 3M, 6M ya. Punya 6M, sorry, 2M kali 2M dulu, 2M kali 2M Umi punya 4M kuadrat, kemudian 2M kali 3 Umi punya 6M, dikurang kita punya min 1 kali 2M, kita punya min 2M ya, kemudian min 1 kali 3 kita punya min 3 sama dengan 0. Maka kita punya 16M kuadrat dikurangi 4 kali 4. Oke, 4 dikali 4M kuadrat plus 4M minus 3. Dari 6 dikurang 2 kan 4 ya, dengan 0. Kita punya 16M kuadrat dikurangi, nah ini dia, kita waktunya. Oke, 4 kali 4, 16M kuadrat, kemudian negatif 4 kali 4M, kita punya negatif 16M, negatif 4 kali negatif 3, kita punya negatif, berapa nih? Oke, 12 ya. Oh, sorry, positif 12, karena negatif kali negatif. 12 sama dengan 0. Maka kita punya ini, cancel, 0 ya. 16M kuadrat dikurangi 16M kuadrat. Kemudian kita punya min 16M ditambah 12 sama dengan 0. Maka kita punya min 16M sama dengan negatif 12, maka M-nya sama dengan negatif 12 dibagi negatif 16. Kita punya sama-sama kita bagi dengan negatif 4, maka kita punya 3/4. Jadi M yang kita dapat adalah 3/4. Oke, ini agak mendalam ya konsepnya. Jadi kan Umi pernah ngajarin bahwa dari diskriminan kita bisa menentukan nih apakah akar persamaan kuadrat itu eksis atau enggak eksis. Nah, kita punya 3 keadaan. Kalau diskriminannya lebih dari 0, maka persamaan kuadrat tersebut punya 2. Jadi pembagian diskriminan, jadi kalau dia itu lebih dari 0, maka kita punya X1 yang berbeda dengan X2, atau dia punya persamaan kuadrat itu punya 2 akar yang berbeda. Kalau kita punya dia D-nya sama dengan 0, maka kita punya X1 sama dengan X2, atau dia punya satu akar yang sama. Kemudian kalau dia kurang dari 0, maka tidak ada persamaan kuadrat tersebut tidak punya akar real. Jadi kita punya
Kalau lebih dari 0 dia punya 2 akar real yang berbeda, kalau sama dengan 0 dia punya akar real yang sama. Kemudian kalau kurang dari 0 maka dia nggak punya akar real. Oke? Nah, itu terkait diskriminan, diingatkan. Oke, lanjut nomor 17. Kita punya salah satu akar persamaan dari X kuadrat dikurangi 2px ditambah 4 sama dengan 0. Oke, di sini kita punya 2px ya. Nah, adalah 2. Oke, kita punya X1-nya sama dengan 2. Nah, kemudian ditanya nilai P berapa? Nilai P berapa? Oke, gimana cara nyari nilai P-nya? Oh, gimana ya? Oke, pertama-tama perhatikan di sini, Umi udah pernah kasih soal yang mirip dengan ini. Kita menggunakan teorema Vieta. Kita punya X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Kita punya X1-nya sama dengan 2. Nah, maka kita punya 2 ditambah X2 sama dengan posisi min B, maka kita punya 2P per 1, ya, maka 2P. Ya, jadi kita punya min B-nya itu B-nya adalah negatif 2P, maka negatif B, maka min dari min 2P kita punya positif 2P, kemudian A-nya 1, kita punya 2P per 1 adalah 2P. Oke, sekarang perlu cari X2. Dari sini kita bisa temukan X2. X1-nya ganti 2, 2X2 sama dengan C per A. C-nya 4, A-nya 1. Maka kita punya C-nya 4 per A-nya 1, 4 per 1 sama dengan 4, kita punya X2 sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Sehingga kita punya di sini, karena kita punya 2 ditambah 2 sama dengan 2P, maka kita punya 4 sama dengan 2P, maka P-nya adalah 4 bagi 2. Atau kita punya P-nya sama dengan 2. Oke, jadi kita punya nilai P adalah 2. Jadi hati-hati di sini. Di sini kita punya 2P. Kenapa dia bisa positif? Karena di sini negatif dari negatif 2P. Oke. Ya, itu untuk gampang banget ya, nomor 17. Ini baru aja fresh kita ajarin kemarin. Kita belajar kemarin. Oke. Oke, move on ke nomor 18. Kita punya nomor 18. X min 3 dikali 2X plus 5 sama dengan 3X plus 1. Oh, gimana nih? Nah, caranya kaliin aja biasa gitu kan. Pertama kaliin, ingat ya nggak boleh langsung disama dengan faktornya, karena kita punya di sini bukan sama dengan 0, jadi ini bukan kita suruh cari akar-akarnya kan. Jadi karena di sini bukan sama dengan 0 dulu, berarti kita harus sama dengan 0 dulu yang di sebelah kanan. Kita punya X kali 2X, X kali 5, kemudian min 3 kali 2X, terus min 3 kali 5. Maka kita punya X kali 2X, 2X kuadrat. X kali 5, kita punya 5X. Min 3 kali 2X, kita punya min 6X. Kemudian min 3 tambah 5, min 3 kali 5, kita punya min 15. Sama dengan 3X plus 1. Kita punya 2X kuadrat minus X ya. Dari sini kita punya min 15 dikurangi dengan 3X min 1 sama dengan 0. Kita tahu ya dari mana asalnya. Kemudian kita jumlahkan, maka kita punya 2X kuadrat minus 4X. Kemudian di sini kita punya min 16 sama dengan 0. Oke, kita bisa bagi 2 semuanya. Bagi dengan 2, maka kita punya X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Supaya bilangannya lebih kecil aja sih. Akar-akarnya nanti hasilnya sama. Ya, jadi kalau kita punya seperti ini, boleh ketika kita bisa bagi dengan 2 semuanya, kita boleh bagi 2. Kalau kita punya seperti ini kan, nah ini akar-akarnya akan sama dengan yang atasnya. Jadi ini dengan sini punya akar-akar yang sama. Akarnya sama. Oke.
Let's check, Umi punya negatif 8 dan negatif 2 dan 1 di sini koefisien-koefisiennya ya. Maka Umi seperti biasa, Umi membutuhkan faktor dari negatif 8 dan di sini kita punya 1 ya. 1 kali 1. Kita punya faktor dari negatif 8 kalau dijumlahin hasilnya 2. Wow. Oke. Negatif 2, sorry. Negatif 2. Maka Umi punya 4. Negatif 2 sama positif 4 hasilnya 1 kali negatif 2 ditambah 1 kali 4. Berapa nih? 2 ya, positif. Oke, berarti kita punya 2 dengan negatif 4. Kita punya 1 kali 2 ditambah 1 kali negatif 4. Kita punya 2 dikurangi 4, negatif 2. Oke, ini ya yang benar ya. Maka kita punya ini, artinya apa, Mi? Artinya kita bikin 2 kurung di sini, sama dengan 0. Ingat, ini koefisien X-nya. Ini koefisien X-nya. Oke, kita punya 1X, 1X. Kemudian yang ini, positif 2. Yang ini, negatif 4. Jadi kita punya X min 4 kali X plus 2 sama dengan 0. Maka kita punya X min 4 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Jadi kita punya X sama dengan 4 atau X sama dengan negatif 2. Jadi kita punya 4 atau negatif 2 untuk solusi atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Seperti itu ya. Oke, let's move on untuk nomor 19. Diketahui persamaan kuadrat memiliki akar-akar P sama dengan 3. Jadi nomor 19 kita punya X1-nya atau P-nya sama dengan 3. Kemudian Q-nya sama dengan negatif 1. Maka persamaan kuadrat, kalau kita punya rumus PKB, persamaan kuadrat baru, apa rumusnya? Kita punya X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Maka kita punya di sini X kuadrat. Nah, ini X1, ini X2-nya ya. Kita punya 3 ditambah negatif 1X. Ya. Kemudian kita punya 3 dikali negatif 1 sama dengan 0. Maka kita punya X kuadrat dikurangi 3 tambah negatif 1, 2X. Min 3 sama dengan 0. Maka kita punya X kuadrat min 2X min 3 sama dengan 0. Oke, itu untuk mencari persamaan kuadrat yang udah diketahui akar-akarnya. Keren kan? Easy banget. Oke. Lanjutkan soal terakhir. Oke, soal terakhir kita, yaitu soal nomor 20, kita akan mencari persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan negatif 12. Oke, ini juga sama, kita punya X1-nya sama dengan 7, X2-nya sama dengan negatif 12. Kita gunakan rumus PKB. Gimana? X kuadrat dikurangi X1 tambah X2X ditambah X1, X2 sama dengan 0. Maka di sini Umi punya X kuadrat dikurangi 7 ditambah min 12 X ditambah 7 kali min 12 sama dengan 0. Maka kita punya X kuadrat dikurangi 7 ditambah negatif 12. Berarti 7 kurangi 12. Kita punya negatif 5X. Kemudian dikurangi 12 kali 7. 2 kali 7, 14. 84 ya, 84 sama dengan 0. Maka kita punya X kuadrat plus 5X min 84 sama dengan 0. Oke, seperti itu. Easy ya. Ini baru fresh dari kemarin baru kita pelajarin. Kita punya jawabannya yang benar. Oke, itu that's all about kisi-kisi dari kelas 9 di PTS nanti. Jadi ini soalnya udah sendiri mungkin. Jadi tadi kalau ada soal yang
susah, kalian harus tonton ulang sampai kalian paham atau tanyain Umi lewat chat kalau memang masih kurang paham dengan penjelasan Umi di video ini. Kemudian kalian bisa, catat berulang-ulang sampai kalian paham, oke? Karena kalau kalian udah paham, Umi yakin, PTS kalian akan lancar jaya insya Allah. Oke, itu untuk pembahasan PTS kali ini, Umi cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.